Halo guys, balik lagi di channel yang paling hobi ngebahas realita hidup biar kalian gak gampang kemakan hoax netizen nih. Gini, siapa di antara kalian yang punya cita-cita pengen pensiun muda nih? Umur 45 atau 50 tahun udah nggak usah mikirin kerjaan, tinggal duduk manis di rumah, memelihara ikan atau bebek, atau traveling keliling dunia sambil menikmati hidup. Gila, indah banget kan? Tapi kalau kalian merantau, kerja atau punya rencana masa tua di Jerman, gue punya sebuah berita yang bisa bikin mimpi pensiun indah kalian itu langsung buyar seketika nih. Belakangan ini lagi ramai banget perbincangan bahkan sampai jadi perdebatan panas di media sosial, koran-koran lokal Jerman tentang sebuah isu yang bikin lutut para pekerja gemeteran. Ya, isu tentang usulan untuk menaikkan usia pensiun standar menjadi 70 tahun. Ini 70 tahun nih. Ini mah namanya bukan pensiun, tapi kerja sampai ke liang kubur. Ya, bayangin aja, di umur 70 tahun mungkin mata kita udah plus 5, dengkul udah bunyi krek-krek kalau dipakai jalan, dan kita masih harus absen sidik jari di kantor sambil ngetik laporan bulanan. Nah, ibaratnya ngeri-ngeri sedap kan? Tapi apakah ini beneran aturan resmi yang udah diketok palu oleh pemerintah Jerman? Atau jangan-jangan cuma akal-akalan politisi buat nakut-nakutin warga? Nah, apa sih sebenarnya rahasia besar di balik munculnya angka 70 ini? Kita akan bahas di video ini. Capek nggak sih lihat loker yang syaratnya setinggi langit, harus serba bisa tapi gajinya ya gitu deh. Terus pernah nggak sih kepikiran buat berkarir di luar negeri, tapi masih bingung mulai dari mana? Selama ini banyak yang ngira kalau berkarir di luar negeri itu cuma buat yang punya privilege atau modal ratusan juta. Padahal ada jalur resmi dari pemerintah Jerman namanya Ausbildung. Ini alternatif buat lo yang pengen punya karir global tanpa modal ratusan juta. Di sini lo bakal belajar teori di sekolah, praktek langsung di industri Jerman, dan kerennya lagi, lo akan dapat uang saku bulanan. Setelah lulus dari program Ausbildung ini, nantinya lo bakal dapat sertifikat yang bisa digunain untuk melamar kerja dan gelar sebagai Fachkraft atau tenaga ahli yang diakui secara luas di Jerman maupun di negara Uni Eropa. Mulai dari bidang perhotelan, kesehatan, hingga teknologi, semuanya terbuka lebar. Syarat utamanya cuma satu, penguasaan bahasa Jerman yang matang. Nah, di Verba Jerman Edu nggak cuma ngajarin bahasa Jerman, lo juga bakal belajar di lingkungan yang nyaman bareng tutor berpengalaman. Yang paling penting, Verba sudah punya legalitas jelas dari Kemenkumham dan terjamin aman. Verba akan bimbing kamu dari nol sampai pendampingan persiapan Ausbildung. Yuk, tunggu apa lagi? Persiapkan masa depan globalmu mulai dari sekarang bareng Verba Jerman Edu. Klik link di deskripsi buat konsultasi ya. Dynamo. Halo, Vicky dia. Nama gue Damario. Gue sekarang bekerja full time di Jerman sebagai data analis. Herzlich willkommen. Selamat datang di YouTube channel gue, di mana gue ngepost video tentang pendidikan di Jerman, terutama Ausbildung, FSJ, studium, au pair, dan sharing berita kehidupan di Jerman untuk membantu lo sukses berkarir di Jerman. Gitu. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lo nggak ketinggalan video terbaru gue. Gue juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini. Udah like, udah komen, dan tanpa kalian gue nggak akan bisa bikin video sekonsisten ini ngebahas tentang Jerman gitu. Seperti biasa, sumber berita dan timestamps ada di kolom deskripsi karena gue value waktu lo dan lo tahu apa yang akan gue bahas di video ini. Gue mungkin mungkin gue coba luruskan lo faktanya dulu nih, biar nggak langsung demo ke KBRI atau kedutaan Jerman. Pertama-tama, apakah undang-undang yang mewajibkan semua orang pensiun di umur 70 itu udah sah? Jawabannya belum. Jadi gini, kalian bisa tarik nafas dalam-dalam dulu, karena secara hukum nasional Jerman saat ini batas usia pensiun standar yang sah adalah 67 tahun. Berlaku bertahap untuk mereka yang lahir tahun 1964 ke atas. Terus dari mana datangnya angka 70 tahun ini yang bikin heboh se-Jerman? Rahasianya terungkap di sini nih. Jadi angka 70 tahun itu sebenarnya muncul dari rekomendasi para pakar ekonomi, lembaga riset, dan beberapa politisi sayap kanan konservatif di Jerman. Mereka meluncurkan sebuah studi dan proposal yang bilang, guys, kalau sistem ekonomi dan gaya hidup kita begini terus, dalam beberapa dekade ke depan, usia pensiun mau nggak mau harus dinaikkan
ke umur 70 tahun biar negara nggak bangkrut. Jadi ini adalah sebuah wacana darurat yang diusulkan oleh para ahli karena mereka melihat ada bom waktu finansial yang siap meledak di sistem jaminan sosial Jerman. Mengapa para ahli ekonomi ini tega mengusulkan hal sekejam ini? Nah, kita masuk ke rahasia berikutnya nih. Rahasia pertama kenapa usulan umur 70 tahun ini terus digaungkan adalah masalah klasik Jerman nih, krisis demografi yang makin parah. Di video gue sebelumnya tentang pensiun, gue udah pernah ngejelasin kalau Jerman itu pakai sistem pensiun pay as you go, Umlageverfahren. Artinya duit yang dipotong dari gaji lo bulan ini langsung dipakai hari ini juga buat bayar pensiunan kakek nenek zaman sekarang. Nah, nanti pas kita tua, kita gantian dibayarin sama anak muda di masa depan. Masalahnya, saat ini angkatan kerja di Jerman itu lagi didominasi oleh generasi yang namanya baby boomers. Ya, yaitu orang-orang yang lahir di tahun 1950-an sampai 1960-an yang setelah Perang Dunia Kedua selesai. Nah, generasi baby boomers yang jumlahnya jutaan orang ini sekarang lagi berbondong-bondong memasuki usia pensiun nih guys. Di sisi lain, tingkat kelahiran atau birth rate di Jerman itu rendah banget. Anak muda Jerman sekarang banyak yang lebih memilih memelihara anjing atau kucing daripada bikin anak. Karena biaya hidup mahal dan mager, ribet, ibaratnya gitu. Bayangkan logikanya, jumlah orang tua yang minta jatah duit pensiun anak naik drastis sekabupaten, tapi jumlah anak yang muda yang kerja dan bayar potongan pensiun makin dikit sekecamatan. Jadi kalau umur pensiun tetap ditahan di angka 67 tahun, kas negara bakal jebol karena pengeluaran lebih besar daripada pemasukan nih. Makanya para pakar ekonomi ngasih solusi ekstrim, ya udah, perpanjang aja masa kerja mereka sampai umur 70 tahun. Dengan begitu mereka bakal lebih lama bayar pajak ke negara dan jatah mereka menerima duit pensiun jadi tertunda 3 tahun. Problem solved bukan? Solusinya emang solutif sih buat dompet negara, tapi bikin pegel buat kita kan yang pekerja, ya nggak sih? Halo, gue mau ngingetin kalau sekarang lo bisa bergabung jadi member di channel gue. Sebagai member, lo akan mendapatkan akses video eksklusif ke lebih dari 45 modul pembelajaran bahasa Jerman A1, early access ke video-video baru gue sebelum rilis ke publik. Yuk bantu channel ini berkembang dan jadi bagian dari komunitas pembelajaran bahasa Jerman yang positif dan saling mendukung. Dan rahasia kedua ini sebenarnya adalah sebuah berkah sih, tapi dalam dunia matematika, pensiun, berkah ini malah jadi beban finansial nih. Rahasianya adalah orang Jerman itu makin kesini kan makin panjang umur dan terlalu sehat ya. Angka harapan hidup di Jerman itu terus meningkat dari tahun ke tahun berkat kemajuan teknologi medis, makanan organik yang berkualitas, jaminan kesehatan yang top, dan hobi mereka yang suka jalan sehat di hutan atau wandern. Zaman dulu, pas sistem pensiun pertama kali diciptakan oleh Kanselir Otto von Bismarck pada abad ke-19, usia pensiun dipatok di 70 tahun. Tapi tahu nggak rahasianya? Zaman dulu kan jarang ada orang yang bisa bertahan hidup sampai 70 tahun ya. Jadi negara hampir nggak pernah tekor. Sekarang pensiun umur 65 atau 67 tahun, mereka masih bisa hidup sehat walafiat sampai umur 85 atau 90 tahun nih guys. Artinya pemerintah Jerman tuh harus membayar uang pensiun bulanan selama lebih dari 20 tahun per orang. Para ahli keuangan, negara pun menghitung kalau semua ibaratnya orang hidup sampai 90 tahun dan pensiunnya kecepatan, duit kas dari mana? Ibaratnya kan gitu. Makanya muncul teori penyesuaian, kalau harapan hidup naik, maka batas usia pensiun juga harus otomatis naik ke angka 70 tahun nih. Demi menjaga keseimbangan alam semesta peruangan di Jerman. Rahasia ketiga yang jarang diungkap ke publik itu adalah isu kenaikan ke umur 70 tahun ini sebenarnya dipakai sebagai shock terapi atau gertakan halus dari pemerintah dan pengamat ekonomi agar warganya sadar nih. Sadar tentang apa? Nah, sadar tentang yang namanya Renteluke, kesenjangan pensiun yang udah pernah gue bahas. Uang pensiun publik dari pemerintah itu standarnya cuma mencakup sekitar 48% dari gaji bersih kalian terakhir pas kalian masih aktif kerja nih. Dengan melempar isu, nanti pensiun umur 70 tahun loh, ke media, masyarakat Jerman dipaksa secara psikologis untuk berpikir, daripada gua kerja sampai umur 70 tahun, bagai kuda jompo, mending gua dari sekarang mulai investasi mandiri aja. Gua beli saham, ikut pensiun perusahaan, atau beli properti. Pemerintah Jerman itu sebenarnya cuma punya 3 pilihan pahit untuk menyelamatkan kas pensiun negara nih. Pertama,
itu menaikkan tarif potongan pensiun yang sekarang udah 18,6%, ibaratnya mau dinaikkan lagi. Buruh demo jilid nasional karena gaji bersihnya makin habis nih. Yang kedua itu menurunkan nominal uang pensiun bulanan nih. Kalau ini dilakukan, kakek nenek pensiun bisa jatuh miskin dan politisi yang bikin aturan nggak bakal dipilih lagi di pemilu berikutnya. Yang ketiga, menaikkan usia pensiun jadi 70 tahun nih. Dari ketiga pilihan horor di atas, menaikkan usia kerja dianggap sebagai pilihan yang paling masuk akal secara matematis ekonomi, meskipun ibaratnya paling dibenci oleh let's say lah masyarakat di pekerja kayak kita ini gitu. Terus buat kita para perantau, mahasiswa atau pekerja asing di Jerman, apakah kita harus panik dan langsung pesen tiket pulang kampung? Nggak perlu panik nih guys, tenang. Seperti yang gue bilang di awal, usulan 70 tahun ini masih berupa perdebatan politik yang sangat sengit. Partai-partai politik di Jerman sendiri itu masih saling ibaratnya beradu argumen. Banyak politisi yang menolak keras karena tahu aturan ini bakal bikin mereka nggak populer nih. Tapi pelajaran berharga dari isu rahasia umur 70 ini adalah kita nggak boleh pasrah dan 100% bergantung pada pensiun pemerintah. Sejak kalian menampakkan kaki di Jerman dan mendapatkan euro pertama, lakukan strategi ini nih. Ambil BAV, Betriebliche Altersvorsorge. Kalau kantor lo menawarkan program pensiun perusahaan yang ada subsidinya, langsung aja diambil. Itu duit gratis dari bos demi masa depan, masa tua lo. Terus melek investasi swasta juga nih. Di Jerman kalian bisa investasi secara otomatis setiap bulan lewat program ETF Sparplan yang biayanya murah dan bunganya compound dalam jangka panjang. Taruh duit aja di sana secara konsisten biar kalian bisa pensiun mandiri di umur 55 atau 60 tahun tanpa perlu nunggu belas kasihan dari angka standar pemerintah. Nah, jadi rahasianya udah terungkap ya. Isu pensiun umur 70 tahun di Jerman itu bukan karena pemerintahannya jahat atau pengen ngerjain warganya, melainkan karena hitung-hitungan matematika negaranya lagi pusing gara-gara krisis demografi dan warganya yang terlalu panjang umur di Jerman nih. Kalau kalian sendiri gimana nih guys? Kebayang nggak sih kalau kalian harus tetap ngantor atau kerja shift malam pas umur kalian kepala 7? Coba tulis imajinasi kalian dan pendapat kalian di kolom komentar. Gue pengen tahu sih tanggapan kalian gimana. Jangan lupa klik like kalau video ini mencerahkan dan bikin kalian gak gampang makan berita hoax. Share juga nih video ini ke teman-teman kalian sesama pejuang Euro, dan pastinya klik subscribe beserta loncengnya biar kalian selalu update realita hidup di luar negeri di Jerman yang belak-belakan kayak gini nih. Gua pamit undur diri dulu, jaga kesehatan dengkul kalian sejak muda. Cus, dan sampai bertemu di video berikutnya. Ciao!